Hai sahabat pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 2, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, pembelajaran kelima. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Bersatu Kita Teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Lalu, apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu ya. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, di antaranya dilakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, yaitu Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Kemudian yang kedua, konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan dari konferensi ini yaitu untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Upaya selanjutnya adalah pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran yaitu Dr. Akagani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Upaya selanjutnya yaitu rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan yaitu IJ Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun yaitu antara 1948 sampai dengan 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar yang pertama, menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Kemudian di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Lalu pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit dan juga dilakukan transmigrasi. Itulah saran-saran dari Menteri Kasimo. Kemudian upaya selanjutnya yang dilakukan adalah membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE atau Persatuan Tenaga Ekonomi ini juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.
Nah, anak-anak, selanjutnya coba kalian tuliskan kesimpulan dari teks tersebut pada bagian berikut ini. Kalian tuliskan ya bagannya dengan judul Upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Nah, seperti ini anak-anak kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan yaitu Insinyur Surahman dengan 40 tahun jangka waktu pengembaliannya. Yang kedua, konferensi ekonomi dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yakni Insinyur Darmawan Mangunkusumo yang dihadiri oleh cendekiawan, gubernur, pejabat yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Kesimpulan selanjutnya, pembentukan Badan Perancang Ekonomi, yaitu merupakan inisiatif menteri dari Dr. Aka Gani yang membuat rencana pembangunan ekonomi selama 2-3 tahun. Kesimpulan selanjutnya yaitu melaksanakan rencana Kasimo yang merupakan rencana produksi 3 tahun yang disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan yakni IJ Kasimo. Berikutnya pembentukan Organisasi Persatuan Tenaga Ekonomi yang dipimpin oleh BR Motik. Tujuannya adalah menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Nah, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.